Jemaat diberkati, amin. Luar biasa ya, udah kayak di konser ya. Ada lighting ya, ada pada semangat ya, musiknya luar biasa juga. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Oke, baik, warga kerajaan sorga. Hari ini kita bertemu lagi di rumah Tuhan. Yang pasti kalau kita bertemu di rumah Tuhan, ada berkat yang pasti akan kita terima. Amin. Namun bagaimana kita mau menerima berkat? Kita harus benar-benar gunakan waktu berapa menit ini untuk kita bisa menyerap ilmunya Tuhan melalui pesan-pesan Tuhan hari ini buat kita semua. Amin. Warga kerajaan sorga. Pelayan kerajaan sorga. Tema tahun 2024 adalah Rise and Shine. Artinya adalah bangkit dan jadilah terang. Amin. Pesan Tuhan di tahun 2024 bukan berbicara mengenai kita diberkati oleh Tuhan. Bukan kita berbicara mengenai pelipat gandaan mujizat. Bukan lagi berbicara bagaimana kita bisa mengalami berkat yang berlimpah, bukan. Tapi di awal tahun ini 2024 pesan Tuhan buat kita semua. Justru ada pesan khusus yang sangat penting. Bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Amin. Dan saya tidak tahu pesan Tuhan kenapa nggak bicara tentang berkat, tetapi bicara tentang bangkit dan menjadi terang. Saya percaya ada sesuatu di balik pesan Tuhan ini, bangkit dan menjadi terang. Apa yang terjadi di tahun 2024, saya tidak menakut-nakuti, tetapi kalau kita taat mendengar apa pesan Tuhan mengenai bangkit dan menjadi terang, dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Apapun masalah yang akan terjadi 2024, kalau kita dengarkan dan taat akan pesan Tuhan ini, maka kita akan diluputkan dan kita akan dilawat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Ibrani 12 ayat 27-28 mengatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan dunia ini. Tuhan izinkan ada goncangan yang terjadi, tetapi apa kata firman Tuhan? Namun yang akan tetap tinggal dan tidak akan pernah tergoncangkan adalah orang-orang kerajaan sorga, warga kerajaan sorga. Orang-orang percaya yang setia dan taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, apa yang dipesankan oleh Tuhan di gereja Tuhan. Amin. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini pesan yang mendarat di tahun 2024. Artinya bahwa Tuhan ini memerintahkan umatnya untuk bangkit, amin. Dan untuk menjadi terang. Sebab kemuliaan Tuhan itu sudah akan diterbitkan kepada kita, bagi kita yang mau bangkit. Bagi kita yang mau menjadi terang. Amin. Bagi kita yang mau bangkit dan menjadi terang. Setiap orang percaya harus bangkit dan harus jadi terang. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Amin. Firman Tuhan berkata jangan kita menjadi serupa dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi 2024 kita harus bangkit. Ini pesan Tuhan. Kita harus menjadi terang. Apapun profesi kita di dunia pendidikan, perdagangan, politik apapun kita harus siap menjadi terang. Amin. Nah ini saya mau sekilas tentang tema bagaimana kita harus bangkit. Namun hari ini pesan Tuhan bicara tentang bagaimana kita harus menjadi terang. Kalau saudara mau dengarkan khotbah tentang bagaimana bangkit, saudara bisa lihat di khotbah YouTube di link GBI Kingdom Heaven Church. Nah ini poin ketiga yang kita dapatkan di minggu pertama bulan ini. Tahun 2024 kita harus bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari akibat dosa. Dengan cara apa? Hidup dipenuhi dengan firman Tuhan dan api Tuhan. Yaitu mesbah pribadi, mesbah keluarga. Itulah yang membuat ada api Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bangkit dari hidup untuk diri kita sendiri. Dan sekarang 2024 kita harus bangkit hidup untuk tujuannya Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin. Lalu yang ketiga, bangkit dari apa? Bangkit dari level rohani yang ada. Yang ada apa? Mungkin jemaat menjadi penonton. Saya mah begini-begini aja. Nah kita harus rubah cara berpikir kita. Kita harus naik pada level rohani yang lebih tinggi. Amin.
Karena Tuhan, serius saya mau katakan, Tuhan tidak tertarik kepada level jemaat penonton. Waktu 5.000 orang dilayani oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak tertarik, Tuhan tertarik sama murid-murid. Tuhan bilang sama murid-murid, kamulah yang harus kasih makan para penonton-penonton. 2024 Tuhan mau kita tidak menjadi penonton, jemaat yang hanya menonton. Tetapi Tuhan mau kita menjadi murid-murid kerajaan Tuhan. Amin. Kalau murid-murid kerajaan Tuhan, kita akan mengalami, bukan saja kita memberi berkat, tapi kita akan mengalami hal-hal besar. Amin. Warga kerajaan sorga, saya percaya janji-janji berkat Tuhan akan nyata dalam hidup kita saat kita mau bangkit di tahun 2024 ini. Amin. Apakah kita mau bangkit tahun 2024? Amin. Bilang sama sebelah kanan kirinya, kamu harus bangkit. Haleluya. Warga kerajaan sorga, kalau kita mau bangkit, maka inilah adalah kunci awal untuk kita bisa menjadi terang bagi sekeliling kita. Jangan bilang kita mau jadi terang kalau kita masih tertidur. Rohani kita tertidur. Jangan bilang kita mau jadi terang kalau kita masih mati rohani. Waduh, miris sekali. Tidur saja sudah tidak baik, apalagi mati rohani. Karena itu warga kerajaan sorga, sebelum kita menjadi terang, kita harus bangkit. Amin. Jika kita tidak mau bangkit, maka tidak mungkin kita akan bisa membawa diri kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Betul? Kita masih tertidur, masih mati rohani. Bagaimana kita harus mau berjalan menjadi terang bagi sekeliling kita kalau kita tidak bangkit? Masuk akal saudara? Saudara mau berjalan jadi terang di tengah keluarga saudara, di tengah usaha, kantor, pemerintahan, kita harus bangkit dulu, baru siap menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tahun 2024 ini kita harus bangkit. Jangan lagi tertidur manusia rohani kita. Amin. Apalagi mati rohani. Ini saatnya sebelum terlambat. Kita harus sadar, amin. Dan kita harus bangkit dan siap-siap akan menjadi terang. Kalau menjadi terang artinya kemuliaan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bersedia untuk bangkit, artinya kita akan siap untuk menjadi terang. Kalau kita belum siap menjadi terang, ya kita harus bangkit dulu. Warga kerajaan sorga, firman Tuhan berkata begini dalam Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang ngorok, yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang-orang mati rohani. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya kalau kita masih tidur, kita tidak bangkit. Maka apa yang terjadi? Kristus bagaimana mau bercahaya dalam diri kita? Pertama Kristus harus bercahaya, baru kita bisa memancarkan cahaya di sekeliling kita. Amin. Kita harus bangkit nih, sepakat dulu, saya harus bangkit. Hidupkan manusia rohani kita. Amin. Caranya gimana? Kasih makan manusia rohani kita setiap hari. Baca firman Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Pujian, penyembahan, syukur. Doa kita isinya jangan permohonan aja. Doa kita bagaimana, Tuhan, aku senang bersama denganmu setiap hari. Biarkan engkau bersama denganku setiap hari. Jangan doanya pas doa lagi ada masalah. Sepakat, amin? Kita bangkit, kita deketin Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mazmur 25 ayat 14, Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Apa janjinya? Dan perjanjian, keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkatnya akan diberikan kepada kita. Itu yang akan terjadi. Tahun 2024, kita harus dekat sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tahun 2024, kita harus deketin Tuhan. Jangan deketin hantu. Halo? Nah, Yesaya 60 ayat 1 berkata begini, kita akan mulai masuk bagaimana kita akan menjadi terang. Bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasku.
Makanya lagu terakhir diulang-ulang. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan. Waktu Yesus ada dalam dunia ini, maka dia adalah terang dunia. Betul? Waktu Yesus ada dalam dunia ini, dia adalah terang dunia. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, maka kitalah terang dunia itu. Amin. 2024 saya adalah terang. Katakan bersama 1, 2, 3. 2024 saya adalah terang. 1, 2, 3. 2024 saya adalah terang. Amin. Ini tercantum dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 14. Boleh salah seorang bacain buat kita semua. Matius 5 ayat yang ke-14. Oke. Matius 5 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Amin. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini firman Tuhannya kita sama ya. Firman Tuhan sepakat bilang bahwa saudara dan saya adalah terang dunia. Amin. Kok Mas bilang nggak ada yang amin nih? Firman Tuhan, kita Alkitabnya sama mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi saudara merasa GR apa merasa nggak senang nih? Dibilang saudara adalah terang dunia. Saudaranya, seharusnya saudara harus bangga. Karena terang sebenarnya Yesus sekarang dialihkan ke kita. Kitalah terang dunia itu. Amin. Katakan sama sebelah bahwa kamu adalah terang dunia. Nah sekarang, mengapa kita harus menjadi terang? Mengapa kita harus menjadi terang? Karena yang pertama adalah, sudah pasti karena dunia berada dalam kegelapan. Wow, Tuhan sudah menentukan bahwa kita adalah terang. Ternyata ada sebab akibat. Ternyata dunia ini penuh dengan kegelapan. Kenapa? 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan begini, kita tahu bahwa kita nih berasal dari Allah, amin. Dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Kalau seluruh dunia di bawah kuasa si jahat, dilingkupi oleh kegelapan. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menjadi orang percaya yang memancarkan terang, amin. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bahwa karena kegelapan itu membuat manusia menjadi seperti seorang buta. Bintang kecil katanya, di langit yang biru katanya. Saudara mau seperti itu dapat berkat, semua katanya. Kegelapan ini membuat manusia berkata katanya, tapi tidak mengalami. Hanya orang-orang yang terang, terbuka matanya akan berkata, berkat Tuhan ku alami. Amin. Mengapa seperti itu? Membuat orang buta. Ternyata ini serangan iblis yang sengaja mengikat orang percaya. Untuk apa? Untuk melakukan dosa. Karena dosa membuat orang-orang percaya, dosa membuat manusia tidak dapat melihat jalannya Tuhan yang terang. Manusia ditutup matanya sehingga gelap. Oleh sebab itu, kita harus bangkit tahun 2024. Jangan mau diikat oleh kehidupan dosa, kenikmatan dosa itu sementara, itu cuma serangan iblis. Triknya iblis supaya kita ditutup matanya dan tetap hidup dalam kegelapan. Jangan takut kalau engkau meninggalkan dosa tidak ada berkat. Justru berkat yang luar biasa akan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Yang ketiga, kenapa kita harus menjadi terang? Yang pertama karena dunia ini penuh kegelapan. Yang kedua, karena menjadi seperti orang buta. Ketiga, karena kegelapan itu mencelakakan manusia. Saudara kalau jalannya gelap, bawa motor, saudara nggak punya lampu, ini mencelakakan saudara. Dan ini yang terjadi di keadaan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Banyak kabar di negara-negara mengalami hal-hal yang buruk. Karena apa? Diliputi oleh kegelapan. Jarangnya anak-anak Tuhan yang membawa terang. Amin. Saat di kota Tangerang ini, di provinsi ini ada anak terang, ada anak Tuhan. Saya percaya yang gelap jadilah terang. Amin. Kita akan menunjukkan semua yang mencoba ada hal-hal kegelapan di dalamnya akan nampak terbongkar semuanya di pemerintahan yang ada ini. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah sekarang bagaimana kita memulai untuk hidup di dalam terang. Dan ini saatnya warga kerajaan sorga, pelayan kerajaan sorga, kita harus memulai hidup dalam terang. Amin. Nah yang pertama adalah kita harus sadar. Sadarlah bahwa diri kita adalah termasuk makhluk penerang di dunia ini. Amin. Kita ini makhluk penerang, amin. Kita bukan sekedar benda penerang, kita ini bukan benda penerang. Kalau benda penerang, kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita adalah makhluk, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang sengaja disetting untuk berpergian kemana-mana membawa terang di dalam diri kita. Dan ini yang mau saya sampaikan, lepaskan kebenaran ini. Bahwa menjadi penerang bukan sebuah pemberian, menjadi penerang bukan pilihan, saya mau atau tidak. Tetapi kita adalah penerang karena itu adalah identitas kita. Amin. Kita punya identitas anak-anak terang. Amin. Saudara jadi terang bukan karena diberikan. Bukan karena pilihan saudara, karena memang saudara adalah makhluk-makhluk penerang di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Yang pertama kita harus sadar, dimanapun kita berada, saya adalah makhluk penerang. Pokoknya yang ada kompromi dengan dosa, aku harus hadir menjadi penerang di sana. Amin. Amin, pelayan kerajaan sorga. Jangan aminnya di sini, kita harus lakukan bersama-sama di luar. Di pekerjaan kita, di usaha, di dagang, di apapun yang kita lakukan, bahkan di pemerintahan kita akan berdiri sebagai penerang-penerang Kristus. Amin. Yang pertama adalah sadarlah bahwa kita punya identitas makhluk penerang. Yang kedua, terang akan bersinar saat adanya persediaan minyak. Ini saya akan bahas di sini untuk saudara semua. Karena orang-orang percaya lebih cenderung lemahnya di sini. Dia bawa lentera, bawa pelita, tetapi tidak mempersiapkan minyak. Warga kerajaan sorga. Setelah kita memahami kenapa kita harus menjadi terang, yang tadi karena kegelapan, karena buta, karena ada hal yang tadi kita sudah dengarkan. Maka sudah seharusnya kita berani hadir di tengah kegelapan. Amin. Karena ada sebab akibat kenapa kita harus jadi terang. Yang tadi disampaikan. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Jangan sampai kita sepertinya kelihatan lampu terang, orang terang. Tapi justru kita menggelapkan orang-orang terang jadi gelap.
labelnya Kristen, tapi justru kita akan mengkompori, mempengaruhi orang-orang untuk jatuh dalam dosa. Warga kerajaan sorga, terlihat sepertinya rohani, menjadi pengurus gereja, sekolah teologi, bahkan jabatan hamba Tuhan, namun justru tidak membawa terang. Dan malah menggelapkan, melakukan penggelapan. Menggelapkan orang-orang yang ada di hadapannya. Seharusnya orang itu melihat terang saudara. Jangan justru saudara menggelapkan lagi mereka. Apakah ada orang-orang tersebut? Apakah ada? Enggak ada ya. Ada di sana, di sini tidak ada, amin. Kalau ada harus bertobat. Atau di sini ada yang menjadi korban. Ada dan tidak ada. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena orang tersebut hanya membawa pelita saja, namun tidak mempersiapkan minyak. Banyak orang-orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan yang bawa lentera, pelitanya bagus, tetapi tidak ada hadirat Tuhan. Tidak ada pengurapan Tuhan, betul? Kita adalah pelita yang memiliki persediaan minyak. Aminnya baru 3, 4, 5 orang, yang lain nggak ada minyak mungkin. Habisan. Sekali lagi, biar cepat ya. Karena mulai hari ini ada perdana ibadah kedua jam 10. Jadi mesti respon. Warga kerajaan sorga harus respon. Kalau ada kata yang meyakinkan, katakan amin. Mungkin Pak Gembala saya serius sampai mangapnya. Tapi katakan amin, yes. Kalau enggak, terlewat. Kita mau terlawat apa mau terlewat? Terlawat. Kita adalah pelita yang memiliki persediaan minyak. Amin. Tidak akan mungkin pelita bisa menyala tanpa adanya minyak di dalam pelita itu. Betul? Kita harus jaga, kita harus stok minyak itu di dalam diri kita. Kita adalah pelita sungguhan. Sungguhan loh, swear. Kita bukan pelita dummy atau miniatur atau pajangan. Bukan ya. Oleh karena itu pelita sungguhan harus terisi dengan minyak. Kecuali saudara menganggap diri saudara sebagai orang Kristen atau pelita pajangan. Saya orang Kristen pajangan, nggak ada minyak nggak apa-apa. Waduh, repot. Tidak ada berkat, tidak, jangan sampai. Saudara adalah pelita sungguhan yang memiliki fungsi menerangi. Kalau miniatur atau dummy pelita tidak akan pernah bisa menerangi. Tapi saudara dan saya adalah pelita sungguhan. Katakan saya adalah pelita sungguhan. Bukan miniatur. Kita punya fungsi yang nyata menerangi. Dimanapun ada kegelapan. Betul? Saya kemana-mana di mobil saya siapkan senter. Di rumah siapkan senter kalau mati lampu. Dan saya lihat baterainya harus terisi penuh. Saya cas lagi. Karena saya tidak tahu di mana ada kegelapan nanti. Dan demikian hidup kita, kita bawa pelita, kita harus ada minyak. Jangan sampai pada saat gelap, minyak itu habis. Dan kita tidak berfungsi. Amin. Kita harus menjadi pelita sungguhan yang mempersiapkan dan mengstok minyak. Amin. Minyak, hanya minyak yang akan membuat pelita terus menyala. Hanya minyak yang akan membuat terus pelita bertahan menyala. Kalau sekarang baterai, it's okay, nggak apa-apa. Saya mau sampaikan, minyak itu bicara hanya hal-hal rohani yang kita terima setiap hari, yang akan membuat pelita kita terus bertahan menyala dan menyala dan menyala. Menurut saudara, kalau saudara, hidup ini cuma 3 yang pasti. Tua, mati, dan sakit. Sakit atau mengalami masalah.
tua, mati, susah. Mau operasi apapun tetap aja. Luarnya muda, dalamnya tua. Tapi kalau sakit, siapa di sini yang nggak pernah sakit selama seumur hidup saudara? Semuanya sakit palu, batuk, pilek, pagam, izin ya gak ibadah. Amin. Saat di tengah masalah, kita nggak tahu waktunya sampai berapa lama. Cuman seminggu kah masalah saudara, sebulan. Saya mau katakan, saudara butuh minyak. Kalau stok minyak saudara cuma buat seminggu kemudiannya lagi masih masalah masih ada, saudara akan stres. Saudara akan pusing. Karena gelap. Masalah itu cenderung ada kegelapan. Betul. Apalagi di penghujung akhir zaman ini. Kegelapan itu lebih banyak. Setan-setan itu mangkal beberapa meter. Kalau saudara nggak bisa lihat, saudara bisa. Saya mau kasih tahu bahwa setan-setan itu punya susunan organisasi. Dia mangkal di perempatan, taruh roh kecelakaan, mangkal lagi di sebelah sana. Kalau saudara hidup dalam kegelapan dan kosong, saudara akan mudah terkena. Tapi kalau saudara membawa terang Kristus dalam diri saudara, itu tidak berlaku dalam kehidupan saudara. Amin. Sempat kita doakan di Poris, di bundaran itu selalu kecelakaan membawa maut. Kita cabut, pendoa di sini mencabut roh kematian, tumbal yang ada di perapatan ini di bundaran, dekat-dekat Mutiara Bangsa Sud, kita cabut dalam nama Yesus. Cara kerja iblis itu bukan 8 jam seperti orang kantor, tetapi 1 kali 24 jam. Strategi dia lebih bagus. Sorry, sombong dengan senang. Kenapa? Dia hidupnya udah ribuan tahun, kita baru berapa puluh tahun. Tapi yang membuat dia takut kalau kita hidup di dalam terang Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Langsung, udah kita nggak usah mikirin dah, dia udah terang. Kita cari yang lain-lainnya aja yang nggak punya terang Kristus. Warga kerajaan sorga, kita harus punya minyak, yaitu hal-hal rohani. Seperti contohnya begini ya. Di dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13 begini. Perumpamaan tentang 10 gadis, yang 5-nya bijaksana, yang 5-nya bodoh. Yang 5-nya itu saya bacakan ya, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-lakinya. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa stok minyak. Nah, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa stok minyak dalam buli-buli mereka. Pada saat Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu. Kita harus mempersiapkan minyak. Jangan sampai stoknya habis, kita pusing dalam kegelapan, akhirnya mencelakakan kita dan kita dibuat seperti orang buta. Sepertinya tidak ada solusi. Dan itu akan terjadi kalau kita tidak punya stok minyak, yaitu hal-hal rohani di dalam diri kita. Warga kerajaan surga, kalau saudara punya kendaraan tanpa bensin, apakah bisa berfungsi? Nggak bisa. Demikian juga kalau saudara sudah disetting Tuhan menjadi pelita yang membawa terang, kalau tanpa persediaan minyak, apakah pelita itu bisa berfungsi menerangi atau tidak? Tidak. Tuhan cuma jadikan saudara pelita. Yang stok minyak adalah saudara. Jangan komplain sama Tuhan. Kalau mau Tuhan stokin semuanya. Jangan cuma saya jadikan pelita doang. Jangan jadikan saya lampu petromak doang. Minyaknya kasih dong. Minyak kita yang ngusahain. Saudara motor habis. Bensin saudara yang datang apa? Pertamina-nya datang ke rumah saudara. Keren banget ya. Saudara gas habis, saudara yang harus mengusahakan, Mas, tolong antar gas ya, atau saudara langsung ke depan. Saudara yang mengusahakan untuk minyak itu tetap ada, stok
persediaan minyak supaya apa? Supaya pelita dalam diri saudara tetap menyala. Warga kerajaan sorga. Tuhan tuh sudah meng-setting kita pelita. Minyaknya kita yang mengusahakan supaya tetap terang. Kalau saudara hidup tanpa memiliki minyak rohani, maka saudara sama aja sedang hidup dalam kegelapan. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mudah terjatuh dalam dosa. Kenapa? Buta rohani. Nggak tahu lubang ini saudara jatuh. Karena saudara tidak melihat. Tidak ada terang di depan saudara. Saudara akan sulit membuat orang kegelapan bisa melihat jalan yang baik. Karena saudara hidup dalam kegelapan, tidak punya minyak. Amin. Kita adalah pelita yang wajib memiliki minyak yang mampu membawa kita kepada terang dari waktu ke waktu. Saya mau tanya sama kita semua jemaat Tuhan, karena ini pesan Tuhan buat saudara semua. Jawablah di dalam diri saudara sendiri dan saudara mesti sadari. Apakah pelita kita memiliki minyak setiap hari? Tahun 2023 saudara bisa lihat apakah saudara punya stok minyak. Hal-hal rohani, kalau kurang, Tuhan ngasih pesan hari ini untuk saudara melakukan di tahun 2024. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Yang bilang amin, Tuhan yang dengar, amin. Minyak ini bicara apa saudara? Minyak ini bicara hal-hal rohani. Minyak ini bicara firman Tuhan. Minyak ini bicara ucapan syukur. Minyak ini bicara penyembahan. Minyak ini bicara kehidupan doa. Minyak ini bicara persekutuan ibadah. Yang saya tulis ini tidak ada minyak itu berbicara pengeluhan. Bicara tentang komplainan, tidak ada permohonan. Kita membutuhkan minyak dalam diri kita. Amin. Karena kita adalah pelita sungguhan. Kita bukan pelita pajangan, kita bukan pelita dummy atau miniatur. Amin. Oleh sebab itu jangan jadi pelita miniatur. Kelihatannya bagus, kelihatannya hamba Tuhan, tetapi tidak mengisi minyak dalam diri kita setiap hari. Warga kerajaan sorga. Mungkin selama ini diri kita sebagai pelita jarang diisi minyak rohani. Saudara pikir kalau saya pelayanan ini hanya sebatas saya mengisi minyak rohani saat saya mau pelayanan, tidak. Saya mesti setting dalam diri saya. Mau pelayanan gak pelayanan, saya mesti punya disiplinkan diri saya untuk mengstok minyak rohani dalam diri saya. Amin. Karena saya tahu saya berada di tengah dunia yang jahat, penuh dengan kegelapan. Saya butuh stok buat diri saya sendiri. Warga kerajaan sorga, pelayan kerajaan sorga. Namun saat ini setelah saudara mendengar pesan Tuhan, mari kita mulai. Kita perhatikan pelita kita bersihkan, anggap aja ini barang antik kesukaan kita, itu diri kita. Bagaimana kita menyukai barang hobi kita, kalau kita tidak menyukai barang diri kita tidak mengisi minyak, tidak membersihkan, kita menaruh hal-hal yang kotor, yang penuh dengan kegelapan. Warga kerajaan sorga, mari kita perhatikan ini pesan Tuhan, Tuhan mau supaya kita memperhatikan diri kita. Diri kita adalah pelita sungguhan. Jadi kalau diingatkan firman Tuhan, berarti orang yang mengingatkan itu mau supaya saudara menyetok minyak di dalam diri saudara. Just it, itu aja. Kalau saudara merasa risih, saudara merasa ini berarti saudara sedang membuat kegelapan di dalam diri saudara. Pelayan kerajaan sorga. Kalau gembalamu atau ketua departemen, gembala komisi mengingatkanmu untuk membaca firman Tuhan mesbah, sebenarnya keuntungan buat stok gembala atau ketua atau stok buat diri kita. Buat diri kita. Jadi minyak ya, harus 2024 harus kita perbanyak stok. Karena kalau ada masalah besar nanti 2 bulan, 3 bulan dalam diri kita kehabisan stok.
kita buta dan itu akan mencelakakan diri kita. Ini pesan Tuhan. Percaya atau tidak percaya, lakukan saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi ini pesan Tuhan sekarang buat saudara yang ada di wadah ini. Amin. Seharusnya kalau ada masalah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita akan tetap bisa tersenyum. Karena ada terang di dalam diri kita. Kalau orang dunia ada masalah, dia susah tersenyum. Tapi orang percaya ada masalah, bisa tersenyum. Karena ada terang Kristus dalam diri kita. Amin. Nah yang ketiga, yang pertama tadi apa? Kita harus sadar bahwa identitas dalam diri kita adalah anak terang. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya minyak rohani. Yang ketiga adalah kita harus selalu terhubung dengan Sang Penerang. Maka terang itu akan terus bersinar. Kalau kita dekat sama supplier dan kita bayarnya bagus, gitu kan? Maka supplier itu akan memprioritaskan ngasih barang ke kita, betul? Saya juga kerja, saudara, saya pilih-pilih customer, pilih-pilih kontraktor, pilih-pilih. Dan saya dengar-dengar dari suara, itu bagus nggak bayarnya? Soalnya jangan, oh ini lagi nggak bagus nih, ini lagi nggak bagus nih. Oke, kalau dia bagus saya akan terus supply, saya kasih promo, saya kasih souvenir, saya kasih segala sesuatu yang baik buat dia, dan dia senang. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu kasih yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan akan kasih minyak rohani dalam diri kita. Nah, kau tidak perlu takut karena ada aku selalu dekat denganmu. Bukankah aku yang mensuplai berkat-berkat dalam kehidupanmu? Akulah supplier sejati dalam kehidupanmu. Amin. Warga kerajaan sorga, kita adalah pelita dan kita sudah memiliki minyak. Amin. Namun dari mana atau dari siapa bisa memberikan minyak itu selain dari Tuhan sang sumber. Saudara tidak bisa minta minyak rohani dari gembala, dari ketua departemen atau ketua komisi, gembala komisi. Saudara akan dibimbing sama gembala, sama saya, sama semua hamba Tuhan untuk saudara minta minyak sama Tuhan. Minyak rohani sama Tuhan. Untuk kita bisa membeli minyak, caranya tidak lain adalah kita harus mendatangi penjual, supplier sejati itu setiap hari. Supaya kita dapat minyak rohani. Amin. Firman Tuhan berkata begini di dalam Yohanes 6 ayat 35 berkata gini. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, barang siapa apa? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan. Caranya untuk kita dapatkan minyak rohani, kita harus datang sama Tuhan. Sekarang saya mau tanya, saudara setiap hari datang sama Tuhan enggak? Apa saudara datang sama Tuhan hanya karena lagi ada susahnya aja? Saudara datang sama Tuhan karena lagi ada perlu masalah aja? Pada umumnya seperti itu ya. Betul? Pada umum seperti itu. Tapi saudara juga kalau ada orang datang kepada saudara, cuman ada maunya doang, saudara juga akan bete. Betul nggak? Saudara akan marah, nih datang lagi, pasti dia minta lagi nih. Jadi malas. Seharusnya saudara dan Tuhan, saat saudara datang sama Tuhan, jangan cuma minta permohonan aja. Datang sama Tuhan karena Tuhan, aku pengen bersama denganmu. Aku cuma mau mengucap syukur buat hari ini. Aku cuma mau menyembahmu Tuhan. Aku cuma mau memujimu Tuhan. Aku cuma mau membaca firman-Mu. Apa sih yang aku dapat hari ini dari firman-Mu? Berkat apa yang aku dapat? Kalau saudara lakukan itu, saudara akan disukai oleh Tuhan. Kenapa Daud mengalami hal yang luar biasa diperkenan oleh Tuhan? Karena Daud datang sama Tuhan bukan karena permohonan saja, tetapi karena dia mencintai Tuhan. Amin. Tuhan adalah sang pemberi minyak yang never close, yang tidak pernah tutup warungnya, tokonya, warehouse-nya untuk memberikan minyak kepada kita. 24 jam dia berikan, dia supply minyak rohani dalam diri kita. Selama kita come to God ya, maka selama itu juga kita tidak akan kehabisan persediaan minyak. Selama kita datang sama Tuhan setiap hari, maka stok minyak rohani tidak akan pernah habis dalam diri kita. Amin. Jadi penting sekali ya saudara. Yang keempat, terang harus hadir di tengah kegelapan.
Ini adalah tujuan akhir, di mana Tuhan mau supaya saudara ada di dunia ini. Ini adalah tujuan akhir yang keempat. Kenapa saudara ada di dunia ini? Kalau saudara hadir di dunia ini tanpa membawa terang, maka pesan Tuhan hari ini, maka saudara adalah orang-orang yang sia-sia hadir di muka bumi ini. Sekali lagi, kalau saudara hadir di dunia ini tanpa membawa terang, tanpa membawa terang di tengah kegelapan, maka saudara adalah orang-orang yang sia-sia hadir di muka bumi ini. Setiap hari saudara bangun tidur, mandi, cari uang, kerja, cari uang, terus gajian, saudara beli kebutuhan. Begitu lagi setiap hari, begitu lagi. Tanpa saudara menjadi terang bagi sekeliling saudara, saudara hanya melakukan kehidupan casing dalam diri saudara. Saudara tahu bahwa tubuh ini bukan bicara hanya casing aja. Inti kehidupan kita adalah manusia roh. Masih ingat kan bahwa kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Setiap hari yang saudara lakukan kebutuhan tubuh, casing ini. Saudara tidak memperhatikan manusia rohani. Dan saudara tidak mendapatkan minyak. Dan akhirnya saudara tidak bisa menjadi terang. Firman Tuhan katakan bahwa saudara adalah orang-orang yang sia-sia hadir di muka bumi ini. Selagi masih ada kesempatan, jadi berkat, jadi terang di mana saudara berada. Amin. Saya ingat sekali waktu saya belum kerja di kantor, saya masih sopir Grab ya. Saya tidak malu, karena pada saat kerja sopir Grab, saya selalu komunikasi dengan penumpang. Yang sakit saya kasih kehidupan. Dia udah hilang pengharapan, Bu, Kak, Pak, semangat ya, ada kesembuhan. Mujizat tuh masih ada, kita berharap sama Tuhan. Dia langsung bilang, terima kasih ya Pak, buat doanya saya percaya, Ibu masuk mobil saya ini, Tuhan sembuhkan. Saya kasih pengharapan kehidupan, kita jadi terang. Amin. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Dan akhirnya saya bisa dapat kerjaan melalui penumpang juga. Sekarang saya bisa kerja di kantor. Kalau kita hidup jadi terang, Tuhan yang setting kehidupan kita. Saudara percaya, karena saya sudah mengalami, kalau saudara hidup jadi terang, saudara yang atur, kalau saudara jadi terang, Tuhan yang atur berkat untuk saudara. Yang tidak pernah saudara pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Berarti saat ini penting sekali untuk kita hidup menjadi terang. Amin. 2024, saya adalah terang. Katakan bersama dengan saya ya. 1, 2, 3. 2024, saya adalah terang. Karena firman Tuhan berkata gimana? Di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Katakan sama sebelah walaupun jaraknya jauh nggak apa-apa. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Amin. Segini, kamu adalah terang dunia. Lihatin orang dong. Kamu adalah terang dunia. Kamu bro yang di drum, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, terang dunia, terang dunia, terang dunia. Amin. Kita adalah terang dunia. Firman Tuhan bilang begini dalam Matius itu 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di. Jadi ukurannya saudara mesti paham. Buatlah orang-orang di sekitar saudara melihat terang saudara itu bagaimana. Jangan bilang, bro, ikutin bro. Udah ini tipu-tipu kecilnya bisa nih. Akhirnya saudara ikut. Saudara tidak bisa, orang di sebelah saudara tidak bisa menilai saudara orang berbeda. Selama orang lain belum bisa menilai saudara berbeda dengan orang dunia di sekitar Anda, maka Anda berarti belum memiliki terang itu. Amin. Saat di pekerjaan, di usaha, ada yang di kampus, dimanapun pergaulan, ada orang yang bilang begini, janganlah sama dia itu anak Tuhan. Di situ ada terang Tuhan. Anak-anak muda, jangan terpengaruh. Yuk kita ini yuk, kumpul sono, minum-minum, rokok.
Anak-anak muda, ingat. Kalau temanmu belum menilai, jangan nama dia lah, dia anak Tuhan. Berarti saudara belum punya terang. Tapi kalau udah membedakan bahwa saudara yang terang adalah saudara dinilai sama orang di sekeliling saudara. Amin. Kalau saudara sudah dinilai sama orang sekeliling saudara, maka tidak mungkin dia membawa saudara ke tempat gelap. Amin. Warga kerajaan sorga, kita adalah terang dunia. Dimanapun apapun jabatan kita di dunia ini, kita adalah terang dunia. Amin. Kalau suami, istri, anak-anak kita sudah paham bahwa kita adalah terang dunia, maka apakah kita mau mendukung dan mensupport suami kita, istri kita, anak-anak kita, dimanapun kita berada. Kita bilang sama mereka, Pak, kamu terang ya, jadi terang, kamu adalah terang dunia. Di tengah pekerjaanmu ya Pak, Ma, kamu adalah terang dunia. Anak-anak kamu adalah terang ya, kamu harus bisa mempengaruhi teman-teman kamu dengan terang. Jangan kamu ke bawah ke gelap ya. Justru kita motivasi, kita support, kita dukung mereka semua, amin. Mereka adalah anak-anak terang yang mau membela, berjuang bagi komunitas yang ada. Saudara harus jadi terang di tempat pekerjaan, di keluarga. Dan mereka semua akan mewakili jadi terang di komunitas pemerintahan yang harus kita dukung. Jadi kita harus melihat dengan benar supaya kita jangan salah pilih, salah dukungan. Kita dukung malah yang gelap. Warga kerajaan sorga, kita harus satukan suara kita dukung anak-anak Tuhan yang memiliki terang. Amin. Dan siap membawa terang itu di dunia pemerintahan. Amin. Politik-politik yang gak bagus, terbuka semua, terbongkar semua karena ada anak-anak terang yang masuk dalam pemerintahan yang baru. Amin. Saya berdoa biarlah pesan Tuhan ini hari ini membuat kita semakin mau belajar melakukan firman Tuhan pesan ini. Dan saya yakin maka berkat-berkat Tuhan, amin, di tahun 2024 akan hadir menguasai hidup kita. Di tahun 2024 ini. Amin. Kita mau bercahaya bagai bintang-bintang seperti lagu tadi. Amin. Saudara dan saya, selama kita punya telinga, mari kita mendengar pesan Tuhan. Karena sangat penting dalam kehidupan kita. Ku mau bercahaya